Baik. Nomor 2. Buya kan sudah merintis menjadi konten kreator. Betul Pak, alhamdulillah Pak. Kalau bahkan sekarang Buya akan menambah kontennya Pak Hari, bahsul kutub, pembahasan kitab-kitab. Ada juga konten yang lain. Nah, ketika waktunya tiba, Buya menjadi viral, amin, kata Pak Hari ini, ada aminnya nih, amin. Buya juga mengaminkan Pak. Nah, otomatis kan bakal disorot oleh media ataupun masyarakat luas tentang ulul albab, baik positif ataupun negatif, dalam menyikapi pandangan Buya. Bagaimana tuh? Baik. Bisa dipahami ya pertanyaannya ya. Jadi Buya sudah mulai terjun ke medsos ceritanya gitu kan, kata Pak Hari. Kemudian kata Pak Hari, gimana kalau nanti suatu saat viral gitu ya, dan diaminkan juga oleh Pak Hari, juga ikut mengaminkan. Pertanyaannya, bagaimana Buya mensikap itu? Baik. Yang pertama ya Fahri, tugas kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah. Apa dalilnya ahwat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas Fahri, Buya melakukan itu didasari karena ibadah kepada Allah ya Pak. Itu yang pertama. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ya. Buya melakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak Hari dan para santri, Buya tertahfiz, istilahnya tertahfiz istilahnya. Apa Buya maksudnya tertahfiz? Buya termotivasi oleh sabda Rasul, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Buya betul-betul tertahfiz, termotivasi, terdorong oleh sabda Rasul, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramalah kamu, berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini bentuk tahfiz ya dari baginda Rasul. Di satu sisi secara duniawi, wa'mal li akhiratika ka'annaka kamu tunggoda, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Gini Fahri dan santri, konon katanya, nggak tahu sih, buruk katakan konon. Kalau konon itu apa teh? Masih jauh lah. Konon katanya, meskipun kekononan itu sudah mulai dekat gitu. Buya dari konon dulu. Konon katanya bahwa kalau kita aktif di media sosial itu akan dapat uang banyak katanya. Ada uang masuk ke rekening kita dan sebagainya ya. Nah, kekononan itu. Nah, terus kekononan itu mulai agak dekat, tidak konon lagi. Buya punya saudara, ditinggalkan ibunya, piatu berarti, kemudian ayahnya tidak lama jadi yatim piatu. Dia anak yang paling besar. Untuk makan sehari-hari itu sangat susah. Maaf. Maka Buya memperhatikan anak itu. Buya kasih untuk makannya karena dia punya adik 2 ya, laki dan perempuan, saudara Umi itu. Terus suatu hari karena Buya punya kesibukan yang luar biasa, lupa berapa bulan, 2 bulan lah kalau nggak salah, nggak ngasih karena Buya cukup banyak juga yang harus kasih oleh Buya. Dan perlu sekalian tahu,
bahwa sesuatu yang sangat menyenangkan Buya itu rankingnya ranking kedua. Ada ranking ke-1 yang sangat menyenangkan Buya. Yang menyenangkan Buya dalam hidup, perlu kalian tahu, pada saat Buya mengasih kepada seseorang. Menyenangkan, mengasihi, membantu, itu yang paling Buya senang itu. Yang paling Buya rasakan bahagia pada saat Buya bisa membantu orang yang kesusahan, menolong. Wah, itu luar biasa. Dan ternyata setelah kita berbuat itu, bukan kurang rezeki itu, bahkan makin banyak alokasi sumber-sumber rezeki itu. Ini juga motivasi bagi kalian. Walah, Buya bilang ke Umi, ayo kita langsung ke sana. Jangan-jangan mereka tidak bisa makan. Buya datang ke sana, kaget Buya, rumahnya jadi bagus. Dia benahi gitu. Di halaman rumahnya jadi tertata. Ada beberapa barang yang baru seperti itulah ya, anak-anak muda kan seperti loudspeaker yang bagus-bagus itu. Buya to the point orangnya, dari mana uangnya, kata Buya. Mang Asep, alhamdulillah aku punya kelebihan di bidang medsos. Apa kelebihannya? Jadi bikin apa begitu? Sesuatu yang dibeli oleh pihak YouTube, kemudian itu 1 bulan bisa datang 50 juta. Buya percaya nggak percaya? Nggak percayanya memang kenyataan dia banyak uang. Kalau percaya, kok bisa anak itu pendiam-diam di rumah, tapi dia punya kelebihan bikin game-game yang menjadikan para pengguna itu ketagihan, senang gitu, dan dijual ke pihak YouTube. Oh, kata Buya, udah, itu satu pengalaman Buya. Kemarin-kemarin Buya ketemu dengan orang yang memang kontennya itu sudah banyak iklannya. Bahkan ngasih ke Buya, kalau gini aja Buya nggak akan dapat uang. Gini-gini caranya. Buya, iya. Dia nggak mau lebih lanjut mempelajari. Takutnya niatnya bukan kita berdakwah, tapi takutnya ingin punya uang gitu ya. Maka Buya sebut ini sebagai tahfiz aja, motivasi secara duniawianya begitu. Nanti itu urusan Ayandi, urusan Ari, urusan tim lah medsos itu yang mengelola. Mungkin Buya nanti tinggal istilahnya itu nerima laporan, Buya ternyata konten kita ini sudah ada uangnya kira-kira. Oh, alhamdulillah ya, kita bagi-bagi, kita adalah persentase, gimana aturannya, berapa. Tapi itu nggak mau dari Buya sendiri. Itu silakan dari admin mengelola. Tapi Buya itu niatnya itu mesin untuk berdakwah. Karena kalau sudah niat duniawi, takutnya nggak kuat. Arahnya sudah ke sana, meskipun boleh, tapi bukan niatnya. Itu hanya sebagai ya bonus daripada aktivitas kita dalam amal soleh kita. Tapi yang Buya jadikan tahfiz adalah wa'mal li akhiratika, karena kamu tuh kan anak itu berbuatlah untuk akhiratmu ya, seolah-olah kamu akan mati besok. Buya kan usia sudah 61 lebih. Buya selalu berdoa ingin panjang umur. Kalian juga sama-sama berdoa, tapi kan tidak tahu. Yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Kakanda Buya kemarin, Profesor Dr. Nanat Fatah Nasir, bulan November tanggal 24 bertemu dengan Buya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tanggal 2 Januari 2025 beliau sudah pulang ke rahmatullah. Baru ketemu Buya November. Awal Desember ada kabar sakit, langsung ke ICU, sebulan di rumah sakit Al Islam. Sekarang sudah meninggalkan kita semua. Maka yang paling dekat adalah kematian itu. Ya, Buya sampai, ya Allah, jangan-jangan aku ini besok lusa akan pulang. Maka aku harus berjasa, berbuat baik, beramal soleh, mumpung aku dikasih kecerdasan, kemampuan, fisik dan sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk motivasi. Nah, setelah itu santri, ini pertanyaan kepada Pak Hari itu ya, pertanyaan Pak Hari ke Buya itu. Nah, begini Pak, sebelum Buya sampaikan ayatnya, segala sesuatu Pak dan santri ada risikonya. Buya mau nanya, pekerjaan apa sih yang tidak punya resiko?
Jangankan medsos seperti ini yang ada resikonya, makan pun ada resiko. Makan itu ada resiko. Kalau banyak makan, resikonya apa? Atau memakan hal-hal yang memang tidak cocok dengan badan kita, alergi atau apa? Kalau makan pun punya resiko, bahkan tidur pun ada resikonya. Ada. Tidur kalau banyak, ujung-ujungnya sakit yang datang. Tidur salah cara tidurnya, pas bangun tidur, otot kita terasa sakit. Tidur pun ada resiko, apalagi yang sifatnya perjuangan seperti ini, pasti ada resiko dan kita harus siap menerima resiko itu. Begitu saja, Pak. Ya. Apa yang dia maksudkan tentang perbuatan amal soleh itu? Ya, kita menyampaikan seperti di dalam Al-Quran, ya, ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang sudah populer. Mana amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang berbuat amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, yang didasari dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Gitu. Buya ingin hidup ini dikasih oleh Allah kehidupan yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehat walafiat, panjang umur, cita-cita tercapai, itu dengan amal soleh. Ternyata syaratnya itu, bahkan wa alanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan kami Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda melebihi amal solehnya. Tuh, jadi memang kehidupan yang baik dengan kita banyak berkarya itu, dan Allah akan kasih pahala. Jadi Buya mengasih motivasi kepada para santri, hiduplah bisa berkarya, dan karya ini tidak mesti menunggu nanti. Ada tiga kata, ya, yang penting bagi kalian nih. Sekarang dari diri kita yang kecil, bolehlah Kama, yang kecil dulu. Jangan dinanti-nanti berkarya itu. Sekarang, hari ini, saat ini, dari diri kita, ibda binafsi, dan dari yang kecil-kecil dulu. Karena dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, kita bisa berkarya yang lebih besar. Contohlah hari ini sebagai pengasih kultum, ya, subuh. Sekarang hari mulai di pesantren ini mulai hari dari diri hari sendiri sudah, dan dari yang kecil-kecil loh, ceramah-ceramah di lingkungan santri, lama-lama ceramah lingkungan RT, RW, lurah, nanti akhirnya sampai viral misalkan. Apa hari juga sama. Mulai hari ini, mulai dari sendiri, mulai membenahi juz'ama misalkan, anaba, anaziat, abasa, terus dibenahi dari yang kecil-kecil itu kan. Buya itu berat anaba, dari anas dulu. Nah ini kalau Buya sekarang nanya ke kalian, gimana nasib juz'ama kalian? Nasibnya masih dijaga atau sudah kabur hafalan itu? Mulai dari yang kecil dulu, jaga juz'ama, jaga muqaddam, nanti bisa. Mengapa Buya kita tidak usah menunggu waktu yang lama? Coba kalau Buya mau nanya, siapa sih yang menjamin kalian hidup besok masih hidup, lusa masih hidup, minggu depan? Belum, gak ada yang jamin. Apalagi puluhan tahun ke depan, belasan tahun ke depan, siapa yang menjamin kalian atau kita semua masih hidup? Ya kan? Mulai sekarang di pesantren ini, laki-laki bisa adan yang hebat, buka YouTube pelajaran adan,
muadzin yang terkenal siapa? Buya yakin kalau kalian begitu tidak tidur terus. Enggak ada waktu tidur. Wah, ini adanya kita praktekkan sampai suara kita serak gitu. Ya, sekarang dari diri kita, jangan dong ngajak-ngajak yang lain lah. Kalau yang lain susah diajak, mulai dari yang kecil, adan dulu. Walah, gampang adan. Pas ada di sini nanti Mustami Jumat dengar adan kita bagus sekali, langsung dia nanya, dia siapa namanya? Anu, mau nggak muadzin suatu saat di masjid bapak kan gitu. Wah, mulai kita dapat hadiah, terima kasih, amplop misal. Kan Buya sering sampaikan, Buya bisa ngajar di sekolah favorit di kota Bandung, sekolah artis, sekolah anak-anak artis, atau sekolah artisnya sendiri, sekolah favorit yang mahal, gaji guru-gurunya juga hebat. Para guru di sekolah kawan kalau mau ke sekolah itu harus ngelamarnya, wah kapan nunggunya gitu ya Pak. Buya mah nggak nunggu, nggak melamar, bahkan langsung diundang oleh kepala sekolah. Dari mana? Begini kejadiannya. Paman Buya almarhum Mang Haji Aliuddin, ya, tahun 1990 mau berangkat ke Tanah Suci dengan bibi Heni namanya, Abi Hajah Heni. Paman Buya tahu Buya bisa qiraah, apalagi sampai finalis tingkat Jawa Barat di Masjid Raya. Saya hari anu Mang mau berangkat ke Tanah Suci, mau syukuran, asal bagian ngajinya ya mana tak suatu saat tampil lah Buya, saatnya tampil lagi. Tidak tahu bahwa yang hadir di situ ada yang diundang seorang tokoh pendidikan kota Bandung sebagai wakil kepala sekolah favorit itu hadir. Dia melantunkan ayat Al-Quran. Oh, suara Buya saat itu luar biasa, santri, panjang napasnya, suaranya. Nah, pas Buya lagi beres-beres makanan orang para tamu di mana, dia menghampiri Buya. Siapa namanya? Asep Sudrajat. Oh, wah itu suara emasnya luar biasa. Nyebutnya suara emas. Alhamdulillah Pak. Di mana ngajinya? Saya ngaji di Aroja, sekolah qiraah dan juga privat di Ustadz Abdul Wahid, Kori Jawa Barat. Oh pantas kalau gitu. Saya mau nggak? Asep di mana kuliah? Saya kuliah matematik. Oh kebetulan atuh. Udah, besok Bapak tunggu di sekolah ini. Kaget, itu sekolah sudah pada tahu, itu sekolah mahal, sekolah favorit. Datang ke sana. Datang pokoknya, nanti di sana bicaranya. Wah, dia semangat sekali pagi-pagi setelah sholat subuh sudah setia gitu lah ya. Langsung, saya mau nggak ngajar di sini? Alhamdulillah Pak, bersyukur. Udah, saya langsung ngajar kelas 3 nih. Untuk persiapan ujian langsung dipercaya. Tuh lihat Cep yang ngelamar tuh numpuk, maaf Asep nggak usah melamar, kerja saja. Nanti kalau sudah lama kerja bolehlah buku lamarannya sampaikan ke Bapak. Tuh dari ilmu itu, dari sana ternyata yang namanya ilmu tidak berat kita bawa-bawa. Sampai Buya mewakili 7.000 ulama di gedung Bung Karno itu di Senayan itu. Ada Profesor Anu dari Inggris, Dokter Anu dari Inggris, dari Suriah apa, yang terpilih adalah Buya. Karena mereka tahu bagaimana Buya kalau sudah membaca kitab Gundul itu di hadapan mereka, Buya lancar, udah. Wah, Buya mewakili 7.000 ulama, dia berbahasa Inggris, berbahasa Arab, dan Buya nyambung saat itu. Yuk, mana?
Dan itu levelnya sudah level tinggi. Kalian itu sekarang yang rendah-rendah dulu. Hafalan Quran nambah. Itu. Bisa adzan dengan baik, qiraah. Buka YouTube Buya ini tentang qiraah ya. Sudah 19 santri pelajaran qiraah mumpung masih yang paling tinggi Buya sampaikan itu baru sampai Hijaz. Belum rosta. Belum sikah nanti, apalagi jiharakah. Sekarang dulu ikuti. Udah yakin kalian tidak akan banyak tidur, banyak pekerjaan. Hari ini, saat ini, dari mulai diri kita nggak usah ngajak-ngajak orang lain dulu kalau susah. Nanti orang lain ikut kita. Dari yang kecil dulu. Kalau sudah begitu, rezeki datang ke Anda. Orang yang berilmu itu sangat dibutuhkan zaman sekarang. Ya, banyaklah membaca yang banyak dan lain sebagainya tentang kebaikan, ya. Nah, itu baik. Nah, berikutnya begini, Pak Hari. Man amila solihan. Nah, ini nih, min zakarin aw unsa. Buya garis bawahi yang soleh. Amal soleh itu apa, Buya? Nah, amal soleh berkenaan dengan medsos ini apa? Yang pertama, faktor kejujuran. Asidku namanya. Tidak boleh kalian nanti aktif di medsos yang disampaikan adalah kebohongan, al-kazib. Seluruh yang kita katakan, yang kita sampaikan, yang Buya sampaikan harus asidku, kebenaran adanya. Karena kalau kebohongan nanti suatu saat akan ada akibatnya. Kalau kebenaran yang kita sampaikan, kita nggak takut oleh siapapun, kebenaran kok. Yang kedua, hindari fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Nanti orang yang difitnah suatu saat akan minta pertanggungjawaban, baik secara pidana ataupun perdata. Nggak boleh kita mitnah-mitnah. Sesuatu yang sampai ke kita belum jelas, belum kita tabayun, jangan pernah. Itu seorang kreator itu nggak boleh. Oh, di sana kejauh. Ah, itu nggak boleh. Tidak boleh kita memfitnah seseorang kalau belum jelas ya beritanya, jangan pernah kita mengatakan sekalipun. Yang ketiga, tidak boleh gibah, membicarakan orang lain, keburukan orang lain dan lain sebagainya, diumbar di medsos. Itu adalah bukan amal soleh. Man amila solihan. Apalagi Buya, wal kaziminal ghaiza wal afina aninas. Ini kunci bagi para kreator. Wal kaziminal ghaiza wal afina aninas, itu bahasa Al-Qur'an. Apa Buya wal kaziminal ghaiza itu? Jangan cepat marah. Jangan cepat emosi. Tersinggung orang. Wah, itu mah konten Buya mah buruk. Kiroatnya juga apa-apaan itu, morotalnya juga, wah, nggak apa-apa. Kita harus sudah biasa dipuji dan dicaci. Buya dicaci oleh orang lain. Atau kalian dicaci. Harus sadar, Buya ya, dicaci ya. Apa Buya yang Buya sadar? Oh ya Allah, aku ini orang bodoh, orang lemah, orang namanya manusia biasa dicaci maki. Wajar, baginda Rasul saja asyraful anbiya sedang mursal ini caci maki oleh orang-orang kafir. Baginda Rasul tidak sakit hati. Ada yang lebih lagi, Allah subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta, apa pengatur, pamur, masih ada orang yang tidak menyembah kepadanya. Allah tidak benci. Gara-gara orang tidak menyembah kepadanya langsung diazab, Allah kasih rahmatnya. Dia Allah berikan umur panjang bagi para pencaci maki kepada Allah. Orang-orang kafir, orang musyrik, Allah kasih saja rezeki, bahkan dikasih istijabah. Itu namanya rahmannya Allah. Apalagi kita, orang caci maki. Ya, bahkan gini, kalau kita dicaci maki, dihina orang,
Kita bersyukur dalam pengertian berarti kita mau dicaci, enggak boleh kita mau. Oh, karena orang-orang yang mencaci maki itu mungkin sifat asli kita yang kita sendiri sebetulnya tidak sadar. Wah, itu kontennya itu apalagi qiraatnya misalkan enggak sesuai standar. Buya astagfirullahaladzim, dan Buya meningkatkan ilmu. Karena yang namanya mencari ilmu itu tidak ada batas umur. Ya, wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, yang keduanya, dan harus siap menerima permintaan maaf orang lain. Allah saja Ghafurur Rahim, masa kita tidak pemaaf? Ada netizen misalkan datang ke kita atau nulis, maaf ya Buya gini-gini, ya kita maafkan, udahlah yang sudah-sudah. Itu dari segi caci maki. Bahkan caci maki itu santri sebetulnya yang akan bisa mengkatrol ilmu kita, mengkatrol kemampuan kita. Bahkan justru pujianlah yang akan meninak-bebaukan kita. Dipuji kita senang, padahal sebetulnya tidak begitu baik-baik amat sih konten kita. Tapi dengan pujian, maka baik pujian atau cacian gak usah ditunggu-tunggu. Yang harus kita tunggu apa? Coba apa yang harus kita tunggu? Ide, ilham dari Allah, kemampuan dari Allah, kesehatan, itu yang kita tunggu, bukan pujian yang kita tunggu. Apalagi caci maki jangan kita tunggu juga. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak ada yang caci maki kita. Salah juga kalau kita mau dicaci maki, mana masa ada, tidak boleh. Ya Allah, jadikan konten saya ini barokah, ilmu bagi yang lain, banyak hikmahnya bagi orang lain, manfaat. Dan kuatkan kami aku. Kalau ada orang yang caci maki kepada aku, jadikan itu adalah sebagai introspeksi aku, muhasabah. Kalau ada orang yang memuji aku, puji itu hanya milikmu ya Allah. Lillah, alhamdulillah, bukan milik aku. Jadikan aku pada saat dipuji orang-orang istiqomah dalam kebaikan. Itulah. Ya, jadi kalau Fahri nanya ke Buya, begitu, itu jawabannya. Dan ujung-ujungnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Senang ke kita kalau kita punya biasa. Senang. Samping-samping kesibukan Buya, ini ada umum nih saksinya. Bagaimana kita di samping-samping kesibukan menyempatkan waktu untuk bikin konten ya umumnya, siapkan tripodnya, siapkan, coba nih, luar biasa. Ya, Umi juga sama. Nah, jadi berkenaan dengan itu, bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doanya dari khususnya Fahri, umumnya dari semua santri dan pemirsa alumni, bahwa konten kita ini hadir untuk menjadi solusi umat, ya. Bahkan ada beberapa konten yang belumnya Ayani ya, tentang solusi itu ya, yang belum. Baik, itulah jawaban Buya untuk AA dari pertanyaan kedua.